Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang model pembelajaran yaitu problem based learning. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu problem based learning. Problem based learning adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang dibahas. Peserta didik diminta untuk mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Pada pembelajaran kali ini diawali dengan kegiatan pendahuluan terdiri dari tahap orientasi dan apersepsi. Pertama, dalam tahap orientasi, mampu mengkondisikan suasana kelas sebelum memulai pembelajaran. Baiklah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, pertama-tama, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan proses pembelajaran secara tatap muka dan semua kita selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai materi penyakit HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Berdasarkan jumlah kasus estimasi sampai tahun 2023 kemarin, terdapat 515.455 orang yang terkena virus HIV. Dari total tersebut, sebanyak 88% yang sudah mengetahui dirinya terinfeksi HIV. Penyebaran HIV itu sangat cepat karena menyerang imun dalam tubuh manusia, sehingga hingga saat ini belum ada ditemukan obat yang dapat melindunginya secara menyeluruh. Karena HIV ini menyerang cairan di dalam tubuh manusia, yaitu darah dan cairan di kelamin. Jika tidak cepat ditangani, maka HIV tersebut akan menjadi AIDS. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjelaskan definisi dari HIV dan AIDS? Silakan ajukan tangan pada. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sofia. Dan saya akan menjelaskan apa itu HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dari Baik, sudah betul. Apakah ada yang bisa menjelaskan definisi dari AIDS? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dila Rudianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai AIDS. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Baik, terima kasih. Penjelasannya sudah betul bahwa HIV adalah penyakit yang menyerang sistem imun dalam tubuh manusia, sedangkan AIDS adalah tahap akhir dari HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia itu sangat rentan terkena penyakit. Kedua, tahap pembentukan kelompok. Kemudian peserta didik mendiskusikan masalah yang disajikan oleh guru. Saya akan membagi kalian dalam dua kelompok. Kelompok pertama, setiap kelompok itu terdiri dari 3 dan 4 orang. Satu kelompok 4 orang dan
Ketiga, tahap pembimbing, yaitu guru memonitor dan memastikan peserta didik dapat memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Keempat, tahap menyajikan hasil diskusi yang dimana peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah, sekarang waktunya presentasi. Untuk presentasi pertama diberikan kepada kelompok 1, dipersilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Di sini di kelompok 1 membahas mengenai pencegahan HIV, yaitu menurut beberapa literatur yang saya baca dan dari dokter yang ada di internet, ada beberapa pencegahan, yaitu yang pertama adalah setia terhadap pasangan, yang kedua hindari gonta-ganti pasangan, yang ketiga hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, yang keempat hindari pergaulan yang mengarah pada seks bebas, dan yang terakhir itu ada edukasi HIV atau AIDS individu yang benar mengenai cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Baik, hanya itu dari kelompok kami. Saya serahkan ini. Baik, untuk kelompok 2 dipersilakan. Baik, dari kelompok kami akan membahas efek samping yang ditimbulkan akibat penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS dapat menyebabkan berbagai efek samping, termasuk penurunan berat badan, kelelahan, demam, pembengkakan kelenjar getah bening, infeksi oportunistik, gangguan saraf, masalah kulit, dan masalah kesehatan mental seperti depresi. Itu saja, saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih. Kelima, tahap analisis dan evaluasi. Guru mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai hasil diskusi. Presentasi kalian sudah bagus. Saya hanya ingin berpesan bahwa pencegahannya betul-betul kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari penyakit HIV yang sangat mematikan itu. Nah, di kegiatan pembelajaran terakhir ini adalah kegiatan penutup, yaitu tahap konstruksi dan refleksi. Nah, pertama, di tahap konstruksi, guru mengulas kembali pembelajaran yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswanya. Pada tahap ini, guru memberikan kesimpulan terkait apa yang disampaikan peserta didik. Peserta didik hanya mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Kedua, tahap refleksi. Guru memberikan pertanyaan terkait pembelajaran yang didapat.
Dapat kita simpulkan dari materi yang telah kita bahas hari ini bahwa penyakit HIV atau AIDS adalah penyakit mematikan yang sangat sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu, kita harus mencegahnya dimulai dari diri kita sendiri dengan tidak melakukan hal-hal yang berbau negatif seperti seksual di luar nikah untuk menghindari penyakit HIV dan AIDS. Baiklah, apakah ada di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita bahas hari ini? Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya itu dari definisi HIV dan AIDS adalah HIV atau AIDS adalah bahwa HIV adalah virus yang menyebabkan AIDS, sedangkan AIDS adalah tahap lanjut dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Pencegahan HIV melibatkan berbagai strategi seperti menghindari berbagai penggunaan jarum suntik, pemeriksaan rutin untuk deteksi dini, dan penggunaan terapi antiretroviral atau ART bagi penderita HIV. Mungkin itu saja, Bu. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan mengenai model pembelajaran problem-based learning dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.